Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ini pertemuan yang ketiga dalam kajian Qasasul Quran mengenai kisah Nabi Nuh. Judul kajian kita tentang kisah Nabi Nuh kali ini adalah Ta'addudu syubuhatihim fi jidalihim ma'anuh, yaitu 6 syubhat orang-orang kafir dalam menolak dakwah Nabi Nuh. Yang dimaksud dengan syubhat asal artinya adalah tersamar. Kalau Anda menemukan uang tidak jelas siapa yang punya, itu namanya syubhat. Syubhat yang paling berbahaya adalah ketika satu kebenaran tersamar. Ini halal atau haram tersamar. Nah, syubhat yang lebih buruk lagi apabila syubhat itu terjadi karena hawa nafsu. Karena boleh jadi satu persoalan menjadi syubhat karena memang kita belum faham. Salah satu contoh misalnya, apa yang dimaksud dengan jual beli tawarruk? Boleh atau tidak? Kita nggak ngerti. Sehingga persoalan menjadi syubhat karena murni kita nggak faham. Syubhat, ketersamaran terhadap kebenaran karena memang murni tidak mengerti, ini tidak berdosa, ini dimaafkan. Tetapi kemudian wajib untuk belajar agar syubhat itu hilang. Nah, syubhat yang paling buruk adalah apabila kebenaran sudah sangat jelas, lalu kemudian diakal-akali dengan alasan-alasan yang sesungguhnya datang dari hawa nafsu. Salah satu contoh, Allah berfirman, wala ta'kulur riba. Kalian tidak boleh makan riba. Kebenaran bahwa tidak boleh makan riba itu sudah jelas. Tapi kemudian saya carikan alasan-alasan untuk meloloskan saya makan riba. Misalnya saya katakan, saya makan riba
saya ngambil pinjaman dari rentenir untuk kebutuhan, bukan untuk kemewahan. Semua yang saya pinjam untuk kebutuhan itu kan masuk kategori darurat. Dalam agama kita kan darurat dimaafkan. Coba perhatikan jamaah sekalian, aslinya saya ingin menolak ayat, tapi saya tidak berani menolak ayat. Saya paksakanlah sejumlah alasan-alasan yang seolah-olah masuk akal agar saya lolos dari ayat tersebut. Inilah syubhat yang paling buruk. Kebenaran sudah sangat jelas, tapi kemudian dibalut dengan alasan-alasan hawa nafsu agar dia lepas dari kebenaran itu. Nah, dakwah Nabi Nuh itu sangat jelas, tetapi umat Nabi Nuh kemudian membalut kebenaran yang sangat jelas dalam dakwah Nabi Nuh itu dengan alasan-alasan hawa nafsu. Kalau kebenaran sudah jelas, lalu muncul alasan untuk melepaskan diri dari kebenaran, ini namanya syubhat hawa nafsu. Nah, setidaknya ada 6 syubhat umat Nabi Nuh untuk menolak dakwah itu. Syubhat yang pertama, bahwa Nabi Nuh adalah seorang manusia biasa. Mereka mengatakan faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi. Terhadap dakwah Nabi Nuh berkatalah tokoh-tokoh penting dari orang kafir. Dalam Al-Quran ketika Allah bercerita tentang nabi-nabi, selalu rival dan lawan dakwah itu diungkapkan Allah dengan kata al-mala'. Qala al-mala'u alladhina istakbaru faqala al-mala'u alladhina kafaru. Anda lihat dalam kisah para nabi, penentang-penentang dakwah, rival-rival dakwah, selalu diungkapkan Allah dengan kata al-mala'. Asal arti al-mala' adalah golongan, kelompok. Tapi yang dimaksud dengan al-mala' adalah tokoh-tokoh yang punya pengaruh terhadap golongan besar. Maka di sini ketika Nabi Nuh alaihissalam telah berdakwah, kebenaran disampaikan dengan bahasa yang sejelas-jelasnya. Siapa yang menentang? Faqala al-mala'u alladhina kafaru. Maka menjawablah tokoh-tokoh penting dari orang kafir. Jadi penentang dakwah pertama kali datang dari tokoh-tokoh. Itu di semua dakwah para nabi. Maka Anda lihat misalnya dalam surat Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura." Rasul, yakni Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai Rabbku, sesungguhnya orang ini meninggalkan Al-Qur'an." Ayat berikutnya Allah berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin." Demikianlah kami jadikan terhadap setiap nabi ada musuh dari kalangan penjahat. Jadi tidak ada nabi yang tak dimusuhi. Tapi siapa yang akan berdiri menjadi musuh para nabi? Minal mujrimin, dari kalangan penjahat. Jadi tidak jadi soal Anda dimusuhi. Yang terpenting siapa yang memusuhi Anda. Nabi-nabi adalah orang-orang pilihan Allah. Mereka memiliki kualitas kesempurnaan yang luar biasa. Tapi mereka pun hidup dimusuhi. Tapi siapa musuh mereka? Mujrimin, penjahat. Jadi enggak jadi soal Anda dimusuhi, yang terpenting siapa yang memusuhi Anda.
Kalau Anda dimusuhi para penjahat, Anda seperti para nabi. Tapi kalau Anda justru dimusuhi orang-orang baik, Anda seperti orang-orang kafir. Dalam surat Al-An'am Allah Subhanahu wa taala tegaskan lagi siapa yang memusuhi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha." Demikianlah kami menjadikan di setiap negeri pembesar-pembesar yang jahat. Jadi musuh para nabi ini bukan cuma sekedar penjahat, tapi pembesar-pembesar yang jahat. Maka Anda lihat siapa musuh Nabi Syuaib? Orang-orang kaya setempat. Siapa musuh Nabi Ibrahim? Raja bernama Namrud. Siapa musuh Nabi Musa alaihi salam? Fir'aun. Siapa musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tokoh-tokoh penting orang Mekah. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, jadi kebenaran ini pasti dimusuhi. Ada sekelompok orang yang gak nyaman kebenaran dimusuhi, sehingga mereka mengubah kebenaran itu dengan berbagai polesan-polesan, dinamakan dengan liberalisme. Mereka punya kebenaran tapi yang sudah dilonggarkan sedemikian rupa. Kenapa? Mereka tidak mau hidup dimusuhi rupanya. Mereka selalu mengatakan kita ini rahmat. Rahmat untuk siapa? Itu yang penting. Baiklah. Kembali kepada kisah Nabi Nuh alaihi salam. Apa kata-kata tokoh yang hidup di zaman Nabi Nuh terhadap Nabi Nuh? Mereka mengatakan ma naraka illa basharam mithlana. Kami tidak melihat engkau wahai Nabi Nuh kecuali manusia biasa seperti kita. Engkau mengaku nabi, engkau mengaku rasul, padahal kamu manusia biasa persis seperti kita. Inilah syubhat pertama. Mereka menolak dakwah karena menurut mereka Nabi Nuh itu adalah manusia biasa. Manusia biasa. Jemaah sekalian yang saya hormati, kita khawatir di zaman kita pun terjadi hal seperti itu. Saat kebenaran datang dari seseorang, bukan kebenarannya yang dipahami, tapi orangnya yang dinilai. Ini kan Nabi Nuh alaihi salam datang dengan kebenaran. Mereka itu tidak mencederai kebenarannya, tapi Nabi Nuhnya yang mereka cederai. Mereka enggak mengatakan dakwahmu keliru, tapi mereka mengatakan kamu ini manusia biasa. Mereka tidak menemukan alasan untuk mencederai kebenaran yang disampaikan Nabi Nuh. Apakah mereka punya argumentasi bahwa dakwah Nabi Nuh adalah dakwah yang salah? Ternyata mereka tidak temukan argumentasi bahwa dakwah itu salah. Cuman dakwah ini harus ditolak. Lalu siapa yang mereka serang? Mereka tidak menyerang kebenarannya, tapi mereka menyerang personnya. Mereka menyerang Nabi Nuhnya. Ini kebiasaan orang kafir. Dan ini pula kebiasaan orang-orang yang mirip dengan orang kafir. Mereka enggak akan mampu menolak kebenaran karena kebenaran itu jelas. Dalil dan argumentasi kebenaran itu sangat jelas. Lantas bagaimana mereka menolak kebenaran? Mereka menolak kebenaran dengan mencederai pembawa kebenaran. Ini pelajaran penting. Anda lihat tadi
tokoh-tokoh itu tidak menolak kebenaran, tapi mereka mengatakan, Nuh, emangnya kamu siapa? Emangnya kamu malaikat? Ma naraka illa basyaram mithlana. Kamu hanya manusia biasa seperti kita. Jadi perhatikan, mereka tidak mampu menolak kebenaran, maka mereka mencederai pembawa kebenaran tersebut. Jemaah sekalian yang saya hormati, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, kehadiran dan dakwah beliau betul-betul ancaman bagi orang-orang munafik yang sangat berambisi mengejar hawa nafsu. Orang-orang yang berhati bersih tidak akan melihat kebenaran sebuah ancaman. Tapi orang-orang yang berhati kotor pasti melihat kebenaran sebuah ancaman. Apakah hatinya kotor disebabkan karena dengki? Ataukah hatinya kotor disebabkan karena ambisi duniawi? Nah, orang-orang munafik adalah orang-orang yang hidup dengan ambisi duniawi. Kehadiran Nabi di Madinah benar-benar ancaman untuk ambisi itu. Apa yang mereka lakukan? Mereka bahkan tidak mampu mencederai nabinya. Maka mereka mencederai istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan istri Rasulullah Aisyah itu selingkuh. Mereka benci dengan dakwah Nabi, tapi menolak dakwah yang sangat jelas kebenarannya nggak bisa. Mencederai Nabi yang sudah terlanjur disanjung-sanjung juga tidak bisa. Apa yang dilakukan? Mencederai istri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebiasaan orang kafir dari dulu sampai kiamat seperti itu. Kebenaran tidak bisa dilawan, maka orangnya yang mesti dicederai. Kalau orangnya nggak bisa dicederai, cari keluarganya. Mungkin anaknya punya kasus, besar-besarkan kasus anaknya untuk membunuh karakter ayahnya, sehingga kebenaran ini tak lagi bergema melalui sang ayah. Jadi dari dulu seperti itu. Ini dalam ayat ini, apa yang dilakukan oleh orang-orang sosial? Pembunuhan karakter. Emangnya kamu siapa Nabi Nuh? Kamu manusia biasa. Karakternya sebagai nabi, itulah yang mereka bunuh dengan mengatakan ma naraka illa basyaram mithlana. Kamu hanya manusia biasa, bukan nabi. Baik. Ini syubhat mereka yang pertama. Lantas terhadap syubhat tersebut Allah jawab dalam surat Hud ayat yang ke-28. Karena sebuah tuduhan tidak boleh didiamkan. Sebuah tuduhan fitnah harus sesegera mungkin dijawab. Bahkan Anda nggak boleh menjawab sebuah tuduhan dengan jawaban yang lemah. Jawaban atas sebuah tuduhan fitnah haruslah jawaban yang kokoh dan sangat kuat. Karena tujuan dari jawaban untuk mematikan tuduhan. Nah, kalau jawaban Anda jawaban yang lemah ini nggak bisa membantah atau nggak bisa mematikan tuduhan tersebut. Maka di antara kejeniusan para nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam, bahwa tidak ada nabi yang tidak jago berdebat. Semua nabi diberi oleh Allah kemampuan yang luar biasa berdebat. Contoh, ketika orang-orang Nasrani mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan karena lahir dari ibu, tidak ada ayah. Siapa ayahnya kalau bukan Tuhan? Lalu kemudian dijawab oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau Nabi Isa
Tuhan karena tidak ada ayah, berarti Nabi Adam juga Tuhan karena nggak punya ibu dan ayah sekalian. Diam, tidak bisa dijawab. Iya dong, seharusnya Nabi Adam tuh lebih pantas menjadi nabi, menjadi Tuhan. Tidak ada bapak, tidak ada ibu. Atau Hawa itu lahir dari Adam tapi tidak ada ibunya. Lahir dari laki-laki tanpa perempuan. Mestinya Hawa ini juga Tuhan. Jadi tidak ada nabi yang tidak memiliki kecerdasan berdialog dan berdebat. Kenapa demikian? Karena bahasa dakwah salah satunya adalah berdebat. Allah berfirman dalam Al-Quran, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah manusia menuju jalan Allah. Caranya, cara yang pertama bil hikmah. Kalau tidak tembus, tidak sukses, wal mau'izatil hasanah. Ajaklah manusia dengan mau'izah, dengan peringatan-peringatan. Kalau enggak bisa juga, wajadilhum, maka dialog, maka berdebatlah dengan mereka. Tetapi billati hiya ahsan, biar dialoglah dengan cara yang baik. Kalau debatnya debat kusir, itu pada saat naik delman. Kalau dialog kebenaran itu billati hiya ahsan, dialog dengan cara yang baik. Baiklah. Tadi orang-orang kafir menolak dakwah dengan syubhat, kamu ini manusia biasa wahai Nabi Nuh. Itu syubhat. Apa jawaban Nabi Nuh? Surat Hud ayat yang ke-28. Qala ya qaum. Nabi Nuh menjawab, wahai kaumku. Nabi Nuh tidak emosi. Kalau Nabi Nuh emosi, Nabi Nuh mengatakan kalian ini pendek sumbu dalam berpikir. Nabi Nuh tidak merendahkan mereka. Tidak ada emosi. Nabi Nuh mengatakan ya qaumi, wahai kaumku. Wahai kaum, tidak. Dia mengatakan wahai kaumku. Ketika Nabi Nuh mengatakan ku, berarti Nabi Nuh seolah-olah mengatakan kalian bagian dari aku. Aku pun bagian dari kalian. Ya qaumi, wahai kaumku. Dia enggak mengatakan ya Yohanes, wahai manusia. Apa yang dimaksud dengan kaum? Kaum itu adalah bagian dari seseorang. Ini kaum saya, artinya saya bagian dari mereka, mereka bagian dari saya, itu kaum saya. Kalau yang di sana bukan kaum saya, artinya mereka bukan bagian dari saya pun bukan bagian dari mereka. Nabi Nuh alaihi salam berkata, "Ara'aitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani rahmatan min indihi fa ummiyat 'alaikum anulzimukumuha wa antum laha karihun." Ini jawaban Nabi Nuh. Wahai kaumku, tidakkah kalian lihat bahwa aku benar-benar punya bukti dari Allah bahwa aku rasul? Ya, kalian mengatakan aku manusia biasa sehingga dakwaku harus ditolak. Nabi Nuh menyampaikan beberapa jawaban. Jawaban yang pertama, kuntu ala bayyinatin min rabbi. Kalian lihat sendiri bahwa aku punya bukti dari Allah bahwa aku adalah seorang rasul. Bukti bayyinah. Jadi aku bukan datang dengan ucapan-ucapan kosong, tapi aku punya bukti bahwa aku adalah, bahwa apa yang kusampaikan kebenaran adalah ada buktinya. Apa buktinya? Di antara buktinya adalah bahwa Allah berikan para nabi mukjizat.
Makanya jamaah sekalian, Anda akhirnya tahu, kita semua akhirnya sadar, apabila orang-orang kafir menolak dakwah semata-mata karena hati yang sangat keras. Pertama, dakwah itu satu kebenaran yang sangat indah. Dan yang kedua, kebenaran itu pun disertai dengan mukjizat. Misalnya Nabi kita berdakwah, orang-orang kafir mengatakan, Muhammad, kami percaya dengan dakwahmu, tapi bulan, waktu itu situasinya malam, tapi bulan yang ada di langit, bisakah kau belah menjadi dua belah? Lalu Nabi SAW memberikan isyarat ke bulan, sehingga bulan purnama itu terbelah menjadi dua dan saling menjauhi di depan mata mereka. Perhatikan, satu kebenaran dengan bukti yang sangat jelas. Kalian menuntut bukti bahwa aku seorang nabi, bukan? Inilah bulan telah terbelah dengan isyarat Rasulullah SAW. Pertanyaannya, harusnya mereka mengakui Nabi kita sebagai Nabi, tidak? Mereka ingin bukti dan Nabi berikan bukti. Faktanya mereka tetap enggak ngaku. Karena orang yang menolak kebenaran bukan karena tidak ada fakta bagi kebenaran itu, tapi semata-mata karena hati yang sangat kotor. Maka Anda lihat di awal surat Al-Baqarah, pertama kali Anda membuka mushaf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi." Ini Al-Qur'an, enggak ada keraguan di dalam. Hudan, petunjuk, lil muttaqin, bagi orang-orang bertakwa. Kenapa? Karena Al-Qur'an ini hanya jadi petunjuk bagi orang yang berhati bersih. Dan hati yang bersih itu hanya ada dalam diri orang-orang bertakwa. Maka Al-Quran ini tidak akan menjadi hidayah bagi orang-orang munafik karena hati mereka yang sangat kotor. Juga tidak akan menjadi petunjuk bagi orang kafir karena hati mereka yang sangat keras. Tapi orang-orang bertakwa, mereka memiliki hati yang bersih, maka merekalah yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan hidayah dari Al-Quran. Baik, kembali kepada kisah Nabi Nuh. Kalian ragu kebenaran yang aku bawa dengan alasan bahwa aku manusia biasa? Nabi Nuh mengatakan, "Ara'aitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi." Bukankah kalian melihat bahwa aku datang dengan bukti dari Allah? Aku punya mukjizat. Yang kedua, wa atani rahmatan min indihi. Dan Allah pun telah memberikan aku rahmat. Imam Ibnu Katsir mengatakan, rahmat yang dimaksud dalam ayat ini adalah kenabian. Fa ummiyat alaikum. Namun kebenaran yang jelas telah dibutakan dalam pandangan kalian. Jadi bukan kebenarannya yang enggak jelas, tapi pandangan kalian yang buta. Coba sekalian, ini matahari terbit itu jelas banget. Tapi orang yang buta tetap saja melihat kegelapan. Bukan karena matahari tidak jelas, tapi karena matalah yang telah buta. Ini yang ingin disampaikan oleh Nabi Nuh. Aku telah datang kepada kalian dengan matahari kebenaran yang sangat jelas dengan bukti-bukti. Tapi betapapun kebenaran ini bersinar sangat jelas, kalau kalian buta, kalian tetap tidak akan menemukannya. Kalau malam kita tak melihat kebenaran karena memang gelap. Kalau malam kita nggak melihat sinar, kita nggak melihat terang, maksud saya, malam hari Anda tidak melihat terang karena memang gelap. Tapi kalau siang hari Anda tidak melihat terang, padahal terang,
itu karena Anda buta. Begitulah orang-orang kafir. Dakwah kebenaran itu sangat terang, tapi karena memang mata sudah buta, terang itu tetap saja gelap. Mereka nggak melihat apa-apa. Di ujung ayat Nabi Nuh alaihi salam berkata, "Anulzimukumuha wa antum laha karihun?" Haruskah aku memaksakan kebenaran ini disebabkan karena kalian benci? Tidak mungkin. Kebenaran ini bukan sesuatu yang dipaksakan. Kebenaran ini bagi kalian sebuah paksaan karena kalian adalah orang yang karihun. Kalian orang-orang yang benci. Jadi kalau begitu, kata kunci kalian tidak mau mengikuti dakwah ini, kata Nabi Nuh, kalian telah dibutakan oleh kebencian. Kalian dibutakan oleh kebencian. Baik, ini syubhat yang pertama. Berikut jawabannya. Syubhat yang kedua, kenapa mereka enggak menerima dakwah Nabi Nuh? Karena mereka ingin Nabi itu adalah malaikat. Mereka ingin Nabi itu punya keluarbiasaan yang luar biasa. Sehingga mereka mengatakan mestinya Nabi itu malaikat, bukan manusia biasa. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun untuk menjawab mereka, "Walau sya'allahu la anzala malaikatan ma sami'na bihadza fi aba'ina al-awwal." Itu jawaban mereka. Kata mereka, sekiranya Allah berkehendak mengutus seorang rasul, pasti bukan manusia yang dipilih untuk menjadi rasul itu. Walau sya'allah, sekiranya Allah berkehendak mengutus rasul, pasti bukan manusia, tetapi la anzala malaikah, pastilah Allah akan memutuskan malaikat. Mereka enggak menerima rasul itu dari kalangan manusia. Mereka ingin rasul itu dari kalangan malaikat. Saya lihat di level masyarakat tertentu, mereka enggak menerima kebenaran, enggak mengakui seseorang sebagai guru, ustadz, kiai, habib, kalau belum memiliki karomah. Itu ustadz, apa karomahnya? Itu kiai, apa karomahnya? Itu habib, apa karomahnya? Anda enggak mengakui mereka ini ustadz, habaib, kiai kalau belum punya karomah. Inilah kaum Nabi Nuh itu. Kaum Nabi Nuh ini tidak mau menerima kebenaran dari manusia biasa. Mereka ingin kebenaran itu dari malaikat. Kenapa demikian? Sekali lagi saya katakan, mereka ingin kebenaran karena orangnya. Maka ketika orang yang bawa kebenaran manusia biasa, mereka tidak mau. Mereka maunya kebenaran itu dari malaikat. Kalau kita alhamdulillah, kita ambil kebenaran karena kebenaran, terlepas itu datang dari anak kecil, terlepas itu datang dari seorang wanita, terlepas itu datang dari seorang buruh, kita terima kebenaran karena kebenaran. Karena yang menolak kebenaran karena orangnya, karena oknumnya, ini kebiasaan orang-orang kafir. Maka sekarang di tengah masyarakat ada level tertentu, memang dia wali, memangnya dia punya karomah. Memang kalau dia nggak punya karomah, kamu nggak terima kebenarannya. Inilah syubhat kaum Nabi Nuh yang kedua. Kami tidak terima dakwamu karena sekiranya Allah mengutus Nabi, pasti malaikat yang penuh keluar biasaan, bukan manusia yang biasa-biasa saja. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, terhadap syubhat ini, syubhat surat Al-Mu'minun ayat 24, Allah Subhanahu wa taala menjawab dalam surat Al-Araf ayat 60. Nabi Nuh alaihi salam berkata,
walakinni rasulun min rabbil alamin uballighukum risalati rabbi. Saya memang bukan malaikat, tapi bagaimanapun saya utusan dari Rabbul Alamin. Saya bukan malaikat, tapi saya adalah utusan dari Rabbul Alamin. Kenapa Nabi Nuh menghubungkan dirinya dengan Rabbul Alamin? Jawabannya, dakwah yang aku sampaikan ini bukan dari aku, tapi dari Rabbul Alamin. Kalian tidak perlu menerima dakwah ini karena aku, tapi karena dia datang dari Rabbul Alamin. Jadi kalau berat bagi kalian menerima dakwah karena aku manusia biasa, terimalah dakwah ini karena dia datang dari Rabbul Alamin. Misalnya saya bertemu dengan seorang yang keras kepala, tidak boleh pinjaman rentenir. Kata dia, mana ayatnya? Saya kasih tahu ayatnya. Kamu siapa sih? Maunya kamu punya karomah. Maka Nabi Nuh mengatakan, kalau kalian tidak bisa menerima kebenaran karena melihat aku manusia biasa, maka terima kebenaran ini karena ini memang dari Allah, bukan dari aku manusia biasa. Kalau kebenaran ini dari aku manusia biasa, silakan kalian tolak. Tapi kebenaran ini datang dari Allah, terimalah karena statusnya datang dari Allah, bukan karena aku yang manusia biasa dalam pandangan kalian. Ini syubhat dan jawaban yang kedua. Syubhat mereka yang ketiga, alasan mereka yang ketiga kenapa tidak mau menerima dakwah, nanti akan Anda lihat, kita sampaikan syubhat mereka ini ada 6. Itu semuanya tidak ada yang sifatnya mencederai materi dari kebenaran. Itu alasan menolak kebenaran kemana-mana. Anda sudah lihat 2. Kenapa kalian tidak mau kebenaran? Mereka mengatakan karena kamu itu manusia biasa, karena kamu itu bukan malaikat. Begitu logika orang kafir. Padahal kalau orang yang cerdas, Anda menolak sesuatu, ya buktikanlah bahwa sesuatu ini, bahwa dakwah ini memang keliru. Baik, kita lihat syubhat mereka yang ketiga. Anda lihat dalam surat Hud ayat yang ke-27. Mereka menolak kebenaran. Apa kata mereka? Wa ma naraka taba'aka illa alladhina hum aradhiluna badiyar ra'i. Kami menolak kebenaran karena pengikut-pengikutmu adalah orang-orang hina yang bodoh. Jadi mereka bahkan menolak kebenaran bukan karena sosok Nabi Nuhnya. Kalau tadi jawaban pertama dan kedua, mereka menolak kebenaran karena Nabi Nuhnya. Karena Nabi Nuh, kamu manusia biasa. Karena kamu bukan malaikat. Nah sekarang alasan ketiga mereka menolak kebenaran bukan lagi karena Nabi Nuhnya, tetapi karena pengikutnya. Emang siapa pengikutnya? Aradhiluna, orang-orang hina. Pengikutnya petani-petani. Pengikutnya orang-orang miskin. Pengikutnya adalah orang-orang buruh. Badiyar ra'i, pengikutnya adalah orang bodoh yang enggak berpendidikan. Subhanallah, coba anda renungkan, di mata orang kafir, orang-orang yang mengikuti kebenaran ini hina dan bodoh. Jadi orang-orang kafir ini tidak paham lagi apa yang menjadi standar bodoh dan pintar. Mestinya orang dinamakan pintar kalau tahu kebenaran, dan bodoh kalau nggak ngerti kebenaran. Tapi di sini Anda lihat orang-orang kafir, mereka mengatakan bodoh karena hina, karena ikut kebenaran. Waliyahillah. Jadi alasan ketiga mereka nggak menerima dakwah Nabi Nuh
Bukan lagi karena sosok Nabi Nuhnya, tapi karena pengikutnya adalah orang-orang yang hina. Dan ini sunnatullah. Ini undang-undang Allah. Kebenaran di tangan semua para nabi selalu diterima pertama sekali adalah orang-orang miskin. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengimani beliau pertama kali? Orang-orang miskin. Yang mengimani beliau pertama kali adalah budak-budak. Ambil contoh misalnya Bilal, ambil contoh misalnya Ammar bin Yasir, begitupun ayahnya Yasir, begitupun ibunya Sumayyah. Pertanyaannya jamaah sekalian, kenapa dakwah para nabi itu pertama kali diikuti oleh orang-orang miskin? Dua jawaban. Alasan pertama, orang-orang miskin itu dalam hati mereka nggak ada rasa besar diri. Mereka nggak merasa tokoh, mereka nggak merasa orang besar. Berbeda dengan Abu Jahal, dengan Firaun, Namrud, mereka ini merasa besar diri. Rasa besar diri itu yang membuat mereka nggak bisa menerima kebenaran. Orang-orang miskin ataupun budak-budak, dalam diri mereka tidak ada rasa besar diri, maka mudahlah bagi mereka menerima kebenaran. Nah, sampai di sini pelajaran penting. Modal utama menerima kebenaran adalah tawadhu, rendah hati. Orang-orang yang tidak rendah hati enggak akan bisa menerima kebenaran. Perhatikan di depan Anda sendiri, orang-orang yang menolak kebenaran selalu merendahkan, menunjukkan bahwa dia merasa besar diri. Emangnya kamu ngerti apa? Tuh. Pendidikanmu sampai di mana? Kamu baru baca 3 lembar buku. Kamu belum piknik di dalam kitab para ulama. Anda sampaikan kata-kata yang baik, Anda direndahkan. Ingat, direndahkan Anda menunjukkan dua hal. Bahwa dia nggak mampu lagi menjawab kebenaran Anda, sehingga Andanya yang direndahkan. Kenapa direndahkan? Ya, dia ingin menunjukkan bahwa saya ini besar hati. Jadi alasan pertama, kenapa pengikut para nabi pertama kali adalah orang-orang miskin? Karena orang-orang miskin memiliki hati yang relatif bersih dari takabbur. Makanya ada seorang salafus salih, saya lupa namanya. Beliau mengatakan, aku mencintai kemiskinan karena kemiskinan itu adalah syiar orang-orang yang tawadhu. Tidak ditemukan takabur di tengah orang-orang miskin, kecuali 1-2 yang memang udah parah. Karena Imam Ghazali mengatakan takabur itu soal watak. Kalau memang wataknya watak yang buruk, walaupun tidak ada perangkat-perangkat takabur, bisa aja takabur. Kamu kenal nggak Menteri SDM? Kenal. Itu teman sekelas saya. Ingat, dia nggak sedang bicara SDM, tapi dia ingin membesarkan dirinya dengan menyebut hubungannya dengan Menteri SDM. Kamu tahu orang terkaya di kelurahan ini? Itu teman sekampung saya. Itu teman sekampung saya. Anda sebenarnya enggak sedang menonjolkan orang kaya itu. Anda sedang membesarkan diri Anda dengan menghubung-hubungkan diri Anda dengan orang kaya tersebut. Soal watak. Alasan yang kedua, kenapa pengikut para nabi pertama sekali adalah orang-orang miskin. Alasan yang kedua jamaah sekalian, agar semua orang tahu bahwa dakwah ini bukan bagi-bagi uang. Sebab kalau pengikut dakwah siapa? Oh, itu milioner-milioner. Oh, berarti dakwah ini uang.
Berarti dakwah itu uang. Tapi ketika mereka yang berada di lingkaran dakwah adalah orang-orang miskin, terbuktilah bahwa dakwah ini bukan bagi-bagi uang. Jadi kalau Anda ingin nyari uang, Anda gak menemukannya di dalam dakwah. Anda ingin nyari kekayaan, Anda gak akan menemukannya dalam kebenaran. Kebenaran itu gak menjanjikan Anda uang. Oleh sebab itulah dakwah Nabi kita pertama kali disambut orang miskin, agar terbukti bahwa dakwah beliau ini bukan dakwah untuk bagi-bagi uang. Orang miskin semua. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, itulah syubhat yang ketiga. Karena pengikut Nabi Nuh semuanya adalah orang-orang hina, orang-orang bodoh. Syubhat mereka yang keempat, kenapa mereka enggak menolak dakwah? Allah sebutkan dalam surat Hud ayat yang ke-27. Cuma sekalian, dalam hadis Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syayyabatni Hudun wa akhwatuha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku beruban disebabkan karena surat Hud dan yang semisal. Apa maksud Nabi beliau beruban? Beruban artinya beliau takut, beliau khawatir, beliau gelisah. Kenapa? Karena kisah Hud atau kisah-kisah dalam surat Hud, kisah tentang pembangkangan orang kafir. Maka Nabi membaca pembangkangan orang kafir, lalu beliau mengatakan, saya betul-betul beruban membaca kisah Hud ini. Karena isinya adalah pembangkangan yang luar biasa. Ya kalau mereka membangkang dengan bahasa yang santun, iya. Ini mereka membangkang dengan bahasa yang sangat luar biasa. Seperti tadi Anda lihat, pengikutmu itu orang bodoh, orang-orang hina. Coba antum merenungkan bahasa pembangkangan yang sangat berani sekali. Baiklah. Surat Hud ayat yang ke-27 menyebutkan pula syubhat mereka yang keempat. Mereka mengatakan, wa ma nara lakum alaina min fadlin bal nadhunnukum kadzibin. Mereka mengatakan, wahai Nabi Nuh, kamu itu enggak punya kelebihan apa-apa. Kamu enggak punya kelebihan apa-apa. Apakah kamu orang yang paling kaya? Tidak. Apakah kamu seorang pejabat? Enggak. Apakah garis keturunanmu adalah raja-raja? Enggak. Nabi Musa alaihi salam diutus oleh Allah ke orang Mesir. Justru Nabi Musa ini adalah keturunan budak. Anda tahu suku Bani Israel, suku yang dibuat budak oleh Firaun. Nah, jadi ini umat Nabi Nuh mengatakan, apa keistimewaan dan kelebihan kamu? Apakah kamu orang terkaya? Bukan. Apakah engkau seorang pimpinan? Enggak. Apakah engkau keturunan raja-raja dan keturunan darah biru? Enggak juga. Kami tidak biasa menerima dakwamu karena engkau ternyata manusia biasa. Enggak punya kelebihan sama sekali. Ini syubhat yang keempat. Syubhat yang kelima, kenapa mereka menolak dakwah Nabi Nuh? Syubhat yang kelima Allah sebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 23 sampai ayat 25. Ini panjang tapi saya batasi saja. Mereka mengatakan, faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi ma hadha illa basharun mithlukum yuridu an yatafaddala 'alaikum. Nabi Nuh, engkau berdakwah hanya untuk nyari panggung.
Engkau berdakwah hanya untuk diakui sebagai pemimpin, sebagai orang orator, sebagai orang yang pintar bicara. Intinya, kau ingin meninggikan dirimu dengan dakwah ini. Kau bukan keturunan berdarah biru. Kau bukan keturunan orang-orang kaya. Makanya kau berdakwah agar dakwah ini membuatmu tinggi. Kau ingin meninggikan dirimu dengan dakwah. Ini syubhat mereka yang kelima. Bahwa dakwah ini adalah untuk kau cari-cari kehormatan, untuk kamu cari-cari ketinggian, karena aslinya kamu manusia biasa. Nah, di sini Anda lihat bagaimana mereka suudzon terhadap niat Nabi Nuh. Nabi Nuh berdakwah, kata mereka, ini kamu ingin cari panggung, kau ingin meninggikan diri. Ingin meninggikan diri. Mereka menilai hati Nabi Nuh. Ya, kalau tadi mereka masih menilai lahiriah, sekarang justru hati Nabi Nuh mereka curigai. Niat Nabi Nuh mereka curigai. Kau berdakwah hanya untuk meninggikan diri. Ini syubhat mereka yang kelima. Lalu kemudian jamaah sekalian yang saya hormati, syubhat mereka yang keenam, mereka mengatakan bahwa dia adalah majnun, bahwa dia adalah orang yang gila, bahwa dia orang yang gila. Baiklah jamaah sekalian, kesimpulan dari 6 alasan orang-orang kafir menolak dakwah Nabi Nuh, ke-6 alasan ini tidak ada yang berhubungan dengan dakwahnya. Tapi ke-6 alasan ini semuanya berhubungan dengan Nabi Nuh dan berhubungan dengan orang-orang yang bersama Nabi Nuh. Ini berarti mereka mengakui kebenarannya. Sebab kalau mereka membantah kebenaran, mestinya mereka les kebenaran itu. Tapi mereka dengan 6 alasan tadi, mereka ternyata tidak mampu menolak kebenarannya. Sehingga oknum-oknum tertentulah yang mereka sebut-sebut. Jadi penolakan terhadap kebenaran bukan karena kebenarannya meragukan, tetapi karena oknum-oknum yang berada dalam kebenaran itu. Baiklah jemaah sekalian, sampai di sini kajian kita hari ini. Insyaallah taala yang akan datang adalah tentang tantangan. Kaum Nabi Nuh menantang. Qad jadaltana fa aktsarta jidalana fa'tina bima ta'iduna. Wahai Nabi Nuh, kau sudah terlalu panjang berbantahan dengan kami. Kalau memang ada azab dari Tuhanmu, sekarang saatnya panggilkan azab itu. Nah, itu yang akan datang. Semua orang takut dengan azab, mereka malah minta. Baik, sampai di sini kajian kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda yang punya pertanyaan terkait dengan materi ataupun secara umum, dipersilakan. Siapakah yang dinamakan dengan kaum ghuraba di tengah umat Islam yang banyak? Ghuraba artinya adalah orang-orang yang aneh. Orang-orang yang aneh. Siapa yang dimaksud dengan ghuraba, orang-orang aneh? Nabi kita sendiri yang menjelaskan orang-orang ghuraba itu. Beliau mengatakan alladzina yasluhuna inda fasadin nas. Menurut qiraah yang kedua, alladzina
yuslihuna ma afsadahun nas. Ghuraba, orang-orang aneh itu adalah orang yang tetap berada dalam kebenaran ketika rata-rata orang berada dalam kebatilan. Mereka berada di atas tauhid ketika rata-rata orang berada dalam syirik. Mereka berada di dalam agama yang apa adanya ketika rata-rata orang berada di atas agama liberal. Mereka berada di atas sunnah ketika rata-rata orang berada di atas bid'ah. Maka Nabi mengatakan ghuraba adalah orang-orang yang tetap bertahan menjadi orang baik ketika rata-rata orang menjadi buruk. Ada yang buruk dengan syirik, ada yang buruk dengan, pokoknya rata-rata orang menjadi buruk, mereka bertahan menjadi orang baik. Ini dinamakan dengan ghuraba. Ini di kantor rata-rata korupsi. Oh, dan luar biasa, ini beli mobil, ini nambah bini, itu investasi, ini rumahnya di mana-mana. Tapi saya rumah tetap aja ngontrak. Pergi ke kantor tetap saja pakai motor butut. Anda ghuraba. Anda adalah ghuraba. Karena ghuraba adalah orang-orang yang baik di tengah orang-orang yang buruk. Rupa-rupanya ada situasi seperti itu. Situasi di mana orang baik ini seorang diri di tengah ribuan orang-orang jahat. Itu contoh pertama. Atau contoh yang kedua, ketika rata-rata orang mulai mengambil agama yang bersifat liberal, mereka naik daun dan Anda mulai turun daun. Anda seorang diri, mereka didukung kekuasaan dan Anda tidak, namun Anda tetap kokoh. Ini dinamakan ghuraba. Rata-rata orang menjalankan agama yang sudah tidak original lagi, itu yang dinamakan dengan bid'ah. Tapi Anda bertahan dengan agama yang original dari Nabi SAW. Ini pun dinamakan dengan ghuraba. Sebagian orang menafsirkan ghuraba agak sempit. Orang yang berada di atas sunnah ketika banyak yang berada dalam bid'ah. Itu sebetulnya terlalu sempit. Karena tafsir Nabi tidak seperti itu. Nabi SAW menafsirkan ghuraba, alladzina yasluhun inda fasadin nas. Mereka adalah orang-orang yang baik ketika rata-rata orang rusak. Apakah mereka baik dengan sunnah ketika rata-rata orang dalam bid'ah? Apakah mereka baik dengan tauhid? Rata-rata orang dalam syirik. Mereka baik dengan makanan halal ketika rata-rata orang makanannya haram. Jadi kesimpulan, yang dimaksud dengan ghuraba adalah orang-orang baik yang hidup sendirian di tengah orang-orang jahat yang sangat ramai. Itu ghuraba namanya. Artinya kalau kita di satu perumahan Sukatani ini semuanya orang baik, nggak ada ghuraba, nggak ada ghuraba di tengah kita. Tapi kalau satu perumahan ini misalnya orang buruk, hanya ada satu rumah tangga yang baik, ini dinamakan dengan ghuraba. Ghuraba itu terjadi dua kali. Pertama di awal Islam, yang kedua di akhir Islam. Di awal Islam ketika rata-rata orang kafir, datanglah dakwah ini dan semua yang mengikutinya ghuraba. Lalu di akhir Islam jelang dunia kiamat, kebenaran ini mulai luntur. Betul-betul luntur, sehingga orang yang tetap original dalam kebenaran itu dianggap ghuraba. Nabi SAW bersabda, hadis ini camkan baik-baik. Kata Nabi SAW, innal Islam la ya'rizu ilal Madinah kama ta'rizul hayyatu ila juhriha.
nanti di akhir masa Islam ini akan kembali ke Madinah sebagaimana ular kembali ke dalam sarangnya. Jadi Nabi mengatakan sarang Islam ini Madinah. Memang Islam ini akan menyebar di setiap tanah yang tersentuh siang dan malam, Islam akan sampai. Tapi walau demikian Nabi mengatakan di akhir masa, di akhir zaman, Islam itu akan merangkak kembali ke sarangnya, yaitu Madinah. Jadi ada saatnya Indonesia ini tak lagi ada Islam, Malaysia itu tak lagi ada Islam. Maka Islam terakhir adalah di Madinah. Cuman ada juga orang bilang, oh Madinah orang-orang sesat. Ya terserah kau. Yang jelas Nabi yang tak mungkin bicara salah mengatakan bahwa Islam ini akan meninggalkan semua negeri-negeri untuk kembali ke sarangnya, yaitu Madinah. Udah kita pindah ke Madinah aja deh kalau bisa. Aman. Pasalannya kewarganegaraan di sana dijual belikan. Kalau Anda punya uang bisa jadi warga negara, dijual belikan. Ya, apa jual belinya? Mungkin sekitar 5 miliar dapat itu kewarganegaraan. Baik jemaah sekali, ini tadi pertanyaan. Jadi yang dimaksud dengan ghuraba, orang baik yang sendirian. Kalau ramai tidak ghuraba namanya. Orang baik yang sendirian di tengah orang jahat yang sangat ramai. Subhanallah. Terhadap ghuraba ini Nabi SAW bersabda, lahum ajru khamsin. Mereka mendapatkan pahala 50 orang dari kalangan kalian. Maksudnya begini, kalian sahabatku melakukan salat dalam situasi Islam ini tidak ghuraba. Tapi ketika nanti di akhir zaman Islam ini kembali menjadi ghuraba, maka orang yang menjalankan Islam mendapatkan pahala 50 orang dari kalian. Maka Nabi memberikan kegembiraan juga, agar Anda enggak berputus asa, agar Anda tetap kokoh, agar Anda tetap istiqamah. Nabi mengatakan, engkau yang tetap kokoh dalam kebenaran, padahal engkau ghuraba sendirian, pahalamu dalam kebenaran itu sama dengan pahala 50 orang sahabat Nabi. Sekarang ini Anda sholat, apakah Anda dapatkan pahala 50 sholat para sahabat Nabi? Tidak. Karena sholat Anda ini belum ghuraba, belum aneh. Belum aneh. Tapi ketika ada ajaran Islam, aneh bagi semua orang dan Anda tetap kokoh, ketika itulah Anda mendapatkan pahala 50 orang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apaan tuh jenggot? Ternyata ajaran Islam dia belum tahu. Ketika jenggot ini dianggap orang aneh dan Anda tetap memeliharanya, Anda dapatkan pahala berjenggot dari 50 sahabat Nabi. Tapi sekarang jenggot ini belum ghuraba kan? Tapi akan ada ajaran-ajaran Islam yang ghuraba, yang aneh. Ketika dianggap aneh dan Anda tetap kokoh, akan Anda dapatkan pahala 50 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, pertanyaan lain? Ini mulai subhat. Ada yang mengatakan niat yang disaharkan itu, niat itu katanya bukan bagian dari sholat. Niat itu bukan bagian dari sholat, makanya boleh disaharkan. Itu gimana? Iya. Jadi menjaharkan niat artinya menjaharkan usolli. Jadi bukan bagian dari salat. Kalau bukan bagian dari salat, kenapa disebutkan jelang salat? Iya kan? Sholli fardhul maghrib. Bukan bagian dari salat, kenapa Anda sebutkan bersamaan dengan salat? Nah, jadi ternyata syubhatnya dia sendiri syubhat. Saya bacakan usolli karena bukan bagian dari salat.
Kalau bukan bagian dari sholat, kenapa dibacakan bersamaan dengan sholat? Jadi tidak mau tak mau Anda harus mengakui bahwa itu dalam benak Anda adalah bagian dari sholat. Iya. Pertanyaan ketiga terakhir. Assalamualaikum. Beberapa hal masih ilmiah. Ayat sekian, surat sekian, ayat sekian itu masih ilmiah itu. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor sekian itu ilmiah itu. Kalau tepat. Dan orang yang pintar nggak mau menjebak diri sendiri. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Bukhari nomor 2094, ternyata salah. Itu bukan orang pintar. Kenapa Anda jebak diri sendiri? Yang kita persoalkan adalah ketika muncul sesuatu yang seolah-olah fakta tapi enggak ilmiah. Berkata fulan dalam kitab sekian baris ketiga dari bawah. Itu enggak ilmiah banget. Kita menulis penelitian gitu kan. Kita tulis berkata fulan dalam kitab sekian, jilid sekian, halaman sekian. Selesai. Penelitian ilmiah itu sampai sana. Tidak ada penelitian ilmiah di dunia menyebutkan baris ketiga dari bawah, baris kedua dari atas. Gak ada ilmiahnya sama sekali. Dan ini akhirnya menjadi jebakan bagi yang bersangkutan. Ketika kita cek ternyata rata-rata keliru. Rata-rata keliru. Tidak banyak orang yang menyampaikan kebenaran dengan hati yang rendah, dengan hati yang tawaduk. Karena begitu banyak orang yang menyampaikan kebenaran untuk membesarkan diri, untuk menonjolkan diri. Ya. Jadi tidak perlu kita jangan sampai kita hanyut karena misalnya mengatakan surat sekian ayat sekian, itu enggak jadi soal. Dan itu memang sesuatu yang istimewa. Ya, kita akuilah kalau memang itu kalau kita akui bahwa itu satu hal yang luar biasa. Tapi yang terpenting dari itu adalah dia mengajak kemana. Apakah dia mengajak kepada akidah yang benar atau tidak? Ya, di barisan orang liberal Indonesia ada seorang yang pertama AM, saya nggak sebut namanya. Itu hafalan Qurannya luar biasa, gitu kan? Hafalan Qurannya luar biasa. Jangan-jangan saya bisa tantangin antum, dia lebih banyak baca Quran sehari daripada antum. Sehari dia baca Quran tuh 1 juz lebih, tapi sengaja untuk mencari ayat-ayat yang bisa diliberalkan. Dan dia hafal Quran. Jadi dia cerdas Al-Quran, dia hafal Quran, hafalannya pun tokcer. Setiap hari itu konon dia baca Quran lebih 1 juz dalam sehari. Sengaja untuk mencari ayat-ayat yang bisa diliberalkan. Saya nggak sebut namanya. Jadi kalau cuma kita terpesona dengan kecerdasannya hafal Quran, menghafal ayat-ayat, ternyata kaum liberal juga banyak yang begitu. Jadi yang terpenting adalah dia mengajak kemana? Mengajak kepada kebenaran atau tidak? Nah,
Wallahu taala alam, demikian kajian kita, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.